Halo semuanya, gimana kabar kalian? Pastinya baik dong ya. Biswi diucapkan selamat datang di kelas IPS ya. Tetap semangat ya dalam belajarnya. Baik anak-anak Miss Widi ya, hari ini kita akan membahas dengan topik materi yang baru. Ya, kita masuk ke tema 3. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas pada tema 3 ini? Baik, tema 3 yang kita bahas kali ini adalah tentang potensi ekonomi lingkungan, di mana submateri yang akan kita bahas tentang perubahan potensi sumber daya alam. Nah, di materi ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya alam. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan sumber daya alam. Nah, di sini anak-anak Miss Widi harus tahu terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam. Ya, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi diingat ya, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan kelestariannya atau sifatnya. Dan yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Dan yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Kita akan bahas satu persatu di sini ya. Oke, kita mulai yang pertama. Sumber daya alam berdasarkan kelestariannya. Ya, sumber daya alam berdasarkan kelestariannya ini dibagi menjadi 2 ya. Ada sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan ya. Apa sih Miss yang dimaksud dengan sumber daya alam terbarukan? Ya, sumber daya alam yang terbarukan itu merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk kembali oleh alam sehingga sumber daya alam ini hampir tidak pernah habis. Ya, digaris bawahi ya, dapat dibentuk kembali oleh alam. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak terbarukan ya, merupakan sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas karena penggunaannya yang lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan terus-menerus dia akan habis. Nah, ini dia yang dikatakan sumber daya alam tidak terbarukan. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat diperbaharui atau bisa dikatakan tidak bisa diperbaharui. Ya. Nah, kita bahas dulu nih sumber daya alam terbarukan atau dapat diperbaharui ya. Pembaruan sumber daya alam ini dapat dilakukan dengan beberapa cara ya Nak ya. Kita lihat yang pertama, pembaruan melalui reproduksi. Nah, jenis pembaruan ini terjadi pada sumber daya alam hayati. Hal tersebut dikarenakan hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak sehingga selalu bertambah jumlahnya. Ini yang dimaksud dengan pembaruan melalui reproduksi. Berkembang biak. Nah, dan yang kedua, pembaruan melalui siklus. Nah, sumber daya alam seperti udara dan air masing-masing memiliki siklus alami dengan memiliki sumber daya tersebut
selalu dapat diperbaharui dengan siklusnya ya. Kalau kita lihat contoh air ya, air itu kan udah kita gunakan, kemudian dia meresap di tanah lagi, kemudian tanah itu digali lagi, ada mata air ya. Atau contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari, ada kan kita membuat alat penyaring air. Nah, dari air yang keruh atau air yang kotor bisa menjadi air bersih. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, di sini kita lihat contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa aja? Nah, contohnya itu seperti air, hutan, dan hewan. Ini merupakan salah satu contohnya. Sedangkan untuk contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu dapat kita ambil contohnya seperti minyak bumi, emas, besi, batu bara, dan berbagai bahan tambang lainnya. Pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Ya, jadi anak-anak Miss Widi harus tahu nih ya, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, kita lanjutkan ya, pengelompokan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ini dikelompokkan menjadi dua ya. Sumber daya alam organik atau kita kenal dengan biotik merupakan sumber daya alam yang materi pembentukannya berasal dari jasad hidup yang terdiri atas hewan dan tumbuhan. Ya, itu yang dikatakan dengan organik atau biotik. Nah, sedangkan sumber daya alam anorganik atau abiotik ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati berupa zat padat, cair, dan gas. Ya. Nah, di sini kita lihat untuk contoh sumber daya alam organik ini ya atau biotik ini seperti kehutanan, perikanan, pertanian, dan peternakan ya dari makhluk hidup. Sedangkan untuk contoh sumber daya alam yang tidak dapat anorganik ya, maksudnya di sini anorganik itu seperti batuan, gas alam, minyak, mineral, dan tanah. Nah, kita lihat pengelompokan yang ketiga ya, sumber daya alam berdasarkan habitatnya ya, berdasarkan habitatnya. Nah, ini terbagi menjadi berapa ya? Ada yang tahu nggak ya anak Miss Widi? Nah, kita lihat ya. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan habitatnya ini yang pertama itu sumber daya alam terestris ya, terestris merupakan sumber daya alam yang mempunyai hubungan dengan tanah sebagai tempat atau lahan kegiatan manusia ya, tanah ya. Kalau sumber daya alam akuatik merupakan sumber daya alam yang ada hubungannya dengan air. Kalau terestris tadi dengan tanah, akuatik dengan air. Nah, kita lihat contohnya ya. Kalau sumber daya alam terestris ini ya seperti tanah ya. Tanah ini dapat dijadikan bahan industri seperti pembuatan keramik, genteng, dan batu bata. Sedangkan contoh sumber daya alam akuatik ini dapat kita lihat seperti danau, sungai, air hujan, dan air laut. Nah, di sini nak kita akan lihat ya, potensi sumber daya alam di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut ya. Kalau tadi pengelompokan sumber daya alamnya, sekarang pengelompokan potensinya ya. Di sini ada 7 yang akan kita bahas. Yang pertama, potensi sumber daya udara, yang kedua sumber daya tanah, yang ketiga potensi sumber daya air, yang keempat potensi sumber daya tambang, yang kelima potensi sumber daya alam maritim, dan yang keenam potensi sumber daya hutan, dan yang ketujuh potensi sumber daya pariwisata. Oke, kita bahas yang pertama, potensi sumber daya udara. Ya, sebenarnya ini materinya sudah sempat kita bahas pada tema 2 ya. Nah, di sini untuk memiliki fungsi yang sangat potensi sumber daya udara ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Udara ya, udara itu sangat penting nak.
kalau sampai nggak ada udara, entah apa yang terjadi dengan kehidupan kita ini. Ya, kenapa? Karena udara itu selain untuk bernafas, udara itu juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis yang nantinya hasil dari fotosintesis yang berupa bahan makanan dan oksigen dapat dinikmati oleh manusia ataupun hewan. Nah, selain itu, udara memiliki potensi sumber daya alam yang dibutuhkan pengembangan suatu negara, yakni sebagai pembangkit listrik ya. Di Indonesia sendiri pembangkit listrik tenaga angin dikenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu ya atau PLTB dan telah resmi dibangun untuk komersil pada tahun 2018 di Sulawesi Selatan. Ya, jadi di Sulawesi Selatan sudah ada ya. Selain sebagai pembangkit listrik potensi udara lainnya seperti penyerapan radiasi sinar UV, sinar matahari, pemancar telekomunikasi, pengolahan makanan, dan penyebaran tumbuhan melalui udara. Nah, yang kedua potensi sumber daya tanah. Ya. Tanah sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bercocok tanam hingga pembangunan rumah dan jalan. Umumnya, tanah di Indonesia ini sangat cocok untuk ditumbuhi tumbuhan seperti padi, jagung, kayu jati, dan lain sebagainya. Potensi sumber daya tanah yang tidak luput dari kegunaannya yaitu bercocok tanam, menyebabkan sektor pertanian dan perkebunan yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu penopang perekonomian negara. Nah, hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia juga sudah diekspor ke luar negeri dengan jumlah yang besar. Selain untuk bercocok tanam, tanah juga digunakan sebagai pembuatan batu bata untuk pembangunan dan juga lempung yang bisa dipakai untuk pembuat kerajinan tangan atau gerabah. Yang ketiga, potensi sumber daya air ya. Sumber daya air ini adalah salah satu sumber daya alam yang berguna atau potensi bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan. Sumber daya air termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak hidup atau termasuk ke dalam abiotik namun dapat diperbaharui. Air juga memegang peran penting dalam kehidupan dan memiliki potensi besar dalam pembangunan suatu negara. Air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik dan juga berguna sebagai air minum bagi manusia. Dan yang keempat, potensi sumber daya tambang. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah hasil tambang yang sangat melimpah. Hasil tambang di Indonesia pun menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat dan menjadi hal penting untuk menunjang aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, barang tambang merupakan sumber daya alam yang berasal dari perbumi. Nah, di Indonesia itu penggolongan barang tambang itu didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan A, B, C. Ya. Nah, di mana kita lihat bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, yaitu bahan galian tambang golongan A dikelola oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta seperti penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Contohnya bahan galian golongan A ini adalah minyak bumi dan gas. Jadi kalau ditanya minyak bumi dan gas itu termasuk ke dalam golongan tambang apa? Jawabannya adalah A. Ya. Dan yang kedua, bahan galian golongan B atau bahan galian vital. Bahan galian tambang golongan B ini digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelompokannya dapat dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta dengan mendapatkan izin dari pemerintah. Contoh bahan galian golongan B ini yaitu perak, emas, dan tembaga. Sedangkan bahan galian golongan C atau bahan galian industri ya. Nah, bahan galian golongan C ini merupakan bahan tambang yang digunakan dalam kegiatan industri dan secara tidak langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Nah, bahan galian ini dikelola oleh masyarakat. Contoh bahan galian golongan C itu berupa batu, pasir, dan batu kapur. Nah, di sini ya, pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada ya. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan yang meliputi prospeksi, ya, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Ya, kalau yang dimaksud dengan
prospeksi itu apa? Ya, ada yang tahu nggak? Nah, prospeksi ini adalah kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Nah, kalau yang eksplorasi, kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Sedangkan eksploitasi, kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Dan yang terakhir, pengolahan ya. Pengolahan ini aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Itu dia ya. Jadi harus tahu nih ya, tahapan kegiatan pertambangan. Prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Ya, tolong diingat ya. Nah, sekarang kita bahas persebaran beberapa sumber daya tambang yang ada di Indonesia ya. Kita lihat yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas alam berasal dari pelapukan sisa makhluk hidup sehingga disebut bahan bakar fosil. Proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun sehingga sumber daya alam ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak diperbaharukan. Dan gas alam itu dapat kita temui di Indonesia, di Aceh, Kalimantan Timur, Riau, dan Jawa Timur. Sedangkan untuk minyak bumi ditemukan di daerah Pulau Jawa, terutama itu di Cepu, Cirebon, dan Wonokromo. Dan untuk di Pulau Sumatera ada di Palembang, tepatnya di Sungai Gereng dan Sungai Pelaju, dan Dumai. Dan yang ketiga Pulau Kalimantan ya, Pulau Kalimantan ini yang berada di Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Kutai, dan Balikpapan. Dan yang keempat yang menghasilkan minyak bumi itu adalah Pulau Papua ya, tepatnya itu di Sorong. Dan yang kedua, tambang batu bara. Batu bara ini merupakan batuan hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuhan dan lingkungan bebas oksigen, serta terkenal pengaruh tekanan dan panas yang berlangsung sangat lama, prosesnya jutaan tahun. Nah, ini batu bara ini terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, serta tempat lain itu ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, dan Sulawesi. Nah, untuk penghasil bauksit sendiri ya, ini umumnya bauksit ini diolah menjadi alumina, kemudian dijadikan logam aluminium. Nah, bauksit ini terdapat di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Pulau Bangka, dan Singkawang, tepatnya itu di Kalimantan Barat. Dan yang keempat ada pasir besi. Pasir besi ini dimanfaatkan untuk industri logam besi dan juga pada semen. Pasir besi di Indonesia ya itu berada di Cilacap, Jawa Tengah, Lombok, Sumbawa, ya, Sumba, dan Flores. Dan berikutnya itu juga ada emas ya. Emas ini merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Ya, emas ini dihasilkan di daerah Nilaubur atau yang tepatnya di Aceh, Logos Riau, Rejang Lebong itu di Bengkulu, Bolang Mongondo, dan Minahasa itu di Sulawesi Utara, Sambas tepatnya di Kalimantan Barat, Cikotok, dan Pongkor yang ada di Jawa Barat, serta Timika yang ada di Papua. Nah, berikutnya penghasil timah nih, tambang timah. Timah adalah logam berwarna putih, keperakan dengan kekerasan rendah serta memiliki sifat konduktivitas panas dan listrik yang tinggi. Kegunaan utama timah adalah untuk bahan baku logam pelapis solder dan cendera mata. Di Indonesia, penambangan timah antara lain di daerah Sungai Liat, Pulau Bangka, Manggara, Pulau Belitung, dan Dabo, Pulau Sumsel. Lanjut tembaga, ya, tembaga ini digunakan secara luas dalam industri peralatan listrik. Dan potensi tembaga di Indonesia terdapat di Papua atau Tembagapura ya tempatnya. Next, nikel nih. Nikel ini sangat penting digunakan bahan baku logam. Potensi nikel di Indonesia di antara lain ada di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, itu dia beberapa persebaran bahan tambang yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi cukup itu saja yang Miss Didi berikan contoh ya. Lanjut berikutnya yang kelima ya, yang kita bahas tadi kan potensi sumber daya tambang. Sekarang potensi sumber daya alam maritim. Nah,
Laut Indonesia ini terkenal dengan kekayaan keanekaragaman sumber daya alamnya. Berdasarkan laporan kinerja Kemenko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau dan padang lamun. Ya. Berbagai spesies hidup di perairan Indonesia, Laut Indonesia juga menyimpan potensi kekayaan yang besar. Apabila dimanfaatkan dengan optimal dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakatnya. Nah, berikut merupakan potensi sumber daya kelautan ya, yang bagian dari kemaritiman tadi. Yang pertama, ya, perikanan. Ya, perikanan merupakan segala usaha penangkapan ikan serta pengelompokan sampai pada pemasaran hasilnya. Perikanan laut ialah usaha penangkapan ikan di laut yang dilakukan di pantai ataupun di tengah laut. Yang kedua, energi kelautan. Salah satu potensi laut Indonesia adalah energi kelautan. Sebutan bagi energi kelautan adalah energi terbarukan. Energi kelautan ini terdiri dari energi gelombang, ya, kemudian energi pasang surut, energi arus laut, dan energi panas laut. Nah, kelebihan dari energi terbarukan yaitu sumber daya alam dapat terbaru secara alami dengan cepat, ramah lingkungan, dan tidak menghasilkan gas rumah kaca yang berbahaya. Sedangkan kekurangan yaitu biaya investasi pengembangan energi terbarukan ini yang tidak sedikit alias mahal. Ya, berikutnya wisata bahari ya, keindahan pantai di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Cakupan wisata bahari di Indonesia yaitu pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Adapun aktivitas wisata bahari yang dapat dilakukan adalah berjemur, berenang, olahraga air seperti snorkeling, diving, memancing, dan fotografi bawah laut. Next, yang keenam ya, potensi sumber daya hutan ya. Di Indonesia kita bisa menemukan hutan yang sangat banyak tersebar di seluruh penjuru dan sangat lebat. Selain sebagai paru-paru dunia dan penumpang air yang jatuh ke tanah agar tidak terjadi erosi ya, hutan menjadi salah satu potensi terbesar di Indonesia. Potensi yang dapat dihasilkan dari hutan yaitu kayu. Nah, berdasarkan fungsi pokoknya, hutan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Yang kedua, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Dan yang ketiga, hutan produksi. Ya, hutan produksi ini adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Nah, di sini kita lihat cakupan wilayah hutan konservasi ya, di darat maupun di perairan. Kita bahas yang konservasi. Nah, yang pertama ada kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam ini merupakan kawasan yang memiliki ciri khas tertentu baik yang berada di daratan ataupun di perairan, serta memiliki fungsi pokok sebagai kawasan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Kawasan suaka alam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam itu adalah kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa tumbuhan, satwa serta ekosistemnya yang perlu dilindungi sehingga keberlangsungan hidupnya terjadi secara alami. Sedangkan suaka marga satwa merupakan suatu kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa keunikan dan keanekaragaman jenis satwa, sedangkan untuk tujuan kelangsungan hidup yang ada di dalamnya dapat dilakukan pembinaan. Ya. Terus ada kawasan pelestarian alam. Nah, kawasan pelestarian alam ini merupakan suatu kawasan hutan memiliki ciri khas dengan fungsi pokok memberi perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta memanfaatkan sumber daya hayati dan ekosistemnya secara lestari. Kawasan pelestarian alam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan serta Taman Hutan Raya. Nah,
Taman nasional, ya, kalau ditanya taman nasional itu apa? Suatu kawasan dengan ekosistem asli dimanfaatkan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan dengan mengelola sistem zonasi. Sedangkan taman wisata alam merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk rekreasi dan pariwisata. Sedangkan taman hutan raya atau tahura merupakan kawasan yang dilestarikan dengan tujuan mengoleksi tumbuhan dan satwa untuk dimanfaatkan bagi ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, budaya, pariwisata, serta rekreasi. Nah, itu dia. Dan selanjutnya, ya, potensi sumber daya alam yang terakhir ya, itu sumber daya alam pariwisata. Sumber daya alam Indonesia yang juga sangat unggul adalah dalam hal potensi pariwisata. Pariwisata Indonesia sangatlah beragam dan mempunyai sejarah masing-masing. Melalui pariwisata, Indonesia dapat menopang perekonomian masyarakat dengan cara mendatangkan para turis dari dalam maupun luar negeri. Nah, penyebab perubahan potensi sumber daya alam, ya, disebabkan yang pertama itu populasi manusia, yang kedua sumber daya alam, dan yang ketiga pencemaran dan kerusakan lingkungan. Coba kita lihat ya, populasi manusia. Nah, itu ada populasi manusia semakin bertambah, peningkatan konsumsi, ya. Terus sumber daya alam, ada eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pemikiran mengenai teknologi yang dapat memecahkan segala masalah, kemudian ada pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ini terjadi perubahan potensi sumber daya alam karena kerusakan lingkungan itu sendiri. Oke, baik anak Miss Widi. Nah, untuk materi kita tema 3 ini ya, yang berhubungan dengan potensi sumber daya alam, cukup sampai di sini ya. Terima kasih karena masih tetap semangat belajar IPS-nya ya. Sampai jumpa di materi kita berikutnya, dan ingat jangan pernah kalian menyerah dengan segala hal. Oke, sampai jumpa, see you, bye bye.